Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata seindah doa, tiada syair seindah zikir. Mari selalu senantiasa kita ucapkan lisan dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak diakui pula kita sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayahandaku jamaah salat Jumat Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini adalah pilihan. Kita mau berdiam diri santai di atas tempat tidur atau datang menuju panggilan yang Allah telah berikan kepada kita. Di dalam surah Al-Jumu'ah Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kau datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Andai hari ini ada yang berdagang, andai hari ini ada yang suka berbisnis, itu pun mesti ditinggalkan. Bagaimana pula kita yang tak ada kegiatan di rumah, tak mau melangkahkan kaki menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang panggilan itu tak lain ada tiga. Panggilan pertama, Allah tak marah ketika dengan hartanya dia belum bisa berangkat menuju Makkah. Padahal kewajiban bagi mereka man istata'a ilaihi sabila, yang dengan hartanya, jiwanya dia mampu menunaikan ibadah haji, tetapi dia tidak berangkat, Allah tak marah. Tetapi ada panggilan Allah yang kedua, itulah panggilan muazzin. Sebelum Jumat ini dilaksanakan, muazzin tadi mengumandangkan seraya menunjukkan solat sudah masuk dan akan dimulai bagi kita yang datang kepada masjid rumah Allah. Maka kalau tak datang, Allah tak marah. Tapi ada panggilan Allah yang ketiga, siap tak siap, sanggup tak sanggup. Panggilan itu adalah panggilan kematian. Maka keluar dari corong masjid, keluar dari kawan sejawat kita, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Maka telah meninggal dunia, ditinggal hartanya, ditinggal anaknya, ditinggal istrinya, bahkan sawah yang membentang luas nun jauh di sana itu pula ditinggalkan. Yang berteman dan yang akan kawan kepadanya hanya tanah yang berukuran 1 kali 2 meter, dan pejabat polisi, ASN, TNI, apapun itu semua akan masuk pada lubang yang sama. Maka kita menyebutnya adalah balik papan. Semua akan dimasukkan, dihadapkan mencium ke tanah. Hidup makan daripada hasil tanah, hidup di atas tanah dan tinggal di atas tanah, maka kembali pula ke dalam tanah. Maka semuanya akan berlalu, semuanya akan datang kepada kita. Hari ini kita tengok di kanan kiri, dulu ada dia, tapi sekarang sudah tak ada dia. Tapi kemana dia? Dia berpindah hanya ke alam yang kita belum datang ke sana. Semua kita akan masuk ke sana. Maka pada kesempatan kali ini khatib akan coba menyampaikan
sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara, tapi karena warok dan ilmunya yang luar biasa, bahrul ilmi, seperti lautan ilmu, sampai orang Nusantara bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Namanya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang kita Banten. Lalu apa kata beliau? Beliau berpesan dalam sebuah kitab, karyanya banyak, bukunya nggak kurang dari 115 kitab. Ada yang terkenal nama bukunya adalah Nasoihul Ibad, nasihat bagi seorang hamba-hamba. Lalu apa kata Imam An-Nawawi Al-Bantani? Ada 4 hal buruk. Ada 4 hal buruk kata Imam An-Nawawi, tapi ada yang lebih buruk dari 4 hal buruk itu. Yang pertama kata Imam An-Nawawi Al-Bantani adalah az-zambu minasyabi qabih wa minasyaikhi akbah. Maksiat yang dilakukan oleh anak muda buruk. Maksiat yang dilakukan oleh anak muda buruk, tapi ada yang lebih buruk daripada itu. Yang melakukan maksiat itu adalah orang tua. Maka ada istilah, kalau usiamu telah mencapai usia 40 tahun, maka perbaikilah amal ibadahmu. Kalau usiamu sudah mencapai usia 40 tahun, maka perbaikilah amal ibadahmu. Tapi kalau usiamu telah mencapai usia 60 tahun, maka sempurnakanlah amal ibadahmu. Apa maknanya? Kalau sudah 40 tahun, umumnya orang kalau dia lurus, dia akan lurus kepada kebaikan. Tapi kalau sudah mencapai usia 40 tahun, tak mau juga datang ke masjid, tak mau juga berbuat baik, selalu buat yang tak baik-baik, maka nanti di ujung akhir hayatnya itulah disebut dengan su'ul khotimah. Su' buruk, khotimah mati, su'ul khotimah mati yang buruk. Maka kita akan dimatikan Allah dengan kebiasaan masing-masing. Ada yang mati dalam lamunan judi, ada yang mati dalam sakau, ada yang mati dalam meja maksiat, ada yang mati dalam keadaan berzikir, lisannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Menangis air matanya ketika melapaskan kalimat la ilaha illallah. Maka di saat itu pulalah Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang sanggup di akhir hayatnya berucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah dia ke dalam surga. Dan luar biasanya Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Hambanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisannya hanya bergerak, bibirnya tak pala berkatup dari atas ke bawah, bibirnya tak pala ikut tertutup. Itulah maha sayangnya Allah kepada kita hambanya. Cuman kadang-kadang hambanya yang tak mau datang, hambanya yang tak mau mohon ampun kepada Allah. Maka maksiat dilakukan oleh anak muda buruk, tapi ada yang lebih buruk daripada itu. Yang melakukan maksiat itu adalah orang tua. Maka di usia 40 tahun perbaiki amal ibadah. Kalau sudah mencapai 60 tahun, maka sempurnakanlah amal ibadah. Sudah dekat maghrib, malam mau datang. Kalau sudah malam mau datang, lampu belum hidup, maka alamat malam kegelapan tak bisa ada yang dilihat. Maka mumpung masih ada nyawa di kandung badan, siapa yang tahu ajal? Hari ini dia ada, tapi besok lusa boleh saja kita yang dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak ketika dipanggil, ketika sudah datang masanya ajal itu kepada kita, dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang sangat diidam-idamkan oleh sejuta umat manusia. Maka orang ketika usia 40 tahun kalau sudah berbuat baik, maka mudah-mudahan Allah akan istiqomahkan mati dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kalau boleh merenung sejenak, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul ketika usia Nabi genap 40 tahun. Maka di saat usia Nabi 40 tahun, maka diangkatlah dia menjadi seorang Rasul. Maka ketika itu istiqomah di dalam dakwah. Maka dalam sejarah riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW meninggal kisaran usia 60 tahun. Maka di kisaran usia 60 tahun Nabi kita Muhammad
maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad enggak jauh-jauh usia kita daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hari ini ada usianya yang sudah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, maka cobalah merenung sejenak. Berarti masih ada sedikit waktu yang kita miliki. Maka jangan sampai ketika nanti pulang kembali kepada Allah tak ada bekal yang dapat kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada hal buruk tapi ada yang lebih buruk daripada itu. Wal istighalu bid dunya minal jahil qabih wa minal alim akbah. Orang yang sibuk terhadap dunia dilakukan oleh orang yang jahil itu buruk. Orang yang belum mengenal agama buruk, tapi dilakukan oleh orang yang sudah menuntut ilmu, dia sudah sampai dakwah kepadanya, jauh lebih buruk. Orang yang sibuk terhadap dunia dilakukan oleh orang yang bodoh, orang yang jahil, itu buruk. Tapi andai ada orang yang sudah sholat, ada orang yang sudah datang ke panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sibuk terhadap dunia, ini jauh lebih buruk. Siapa ini? Kadang-kadang banyak di antara kita tinggal di masyarakat, kemudian bekerja, kemudian ada bos bilang kepadanya, kamu kalau datang, kamu terlambat sekali lagi, kamu akan kami keluarkan dari perusahaan kami, kamu tak boleh bekerja lagi kepada kami. Maka besok harinya dia datang cepat-cepat, masuk jam 7.30, jam 7.00 sudah datang. Padahal yang menyuruh itu siapa? Manusia. Siapa yang menyuruh itu? Bos, atasannya. Tapi kadang-kadang ketika hari Jumat itu dikumandangkan, Jumat hari ini pukul 12.30, Jumat hari ini pukul 12.20. Tapi kadang-kadang berapa banyak orang datang ketika khotib sudah naik mimbar, berapa banyak orang datang ketika khotib sudah khutbah satu dia duduk, berapa banyak orang datang ketika dia sudah terlambat di belakang. Maka banyak orang hari ini mementingkan dunia. Banyak hari ini dia berpikir, aku tak bisa makan besok kalau tak bekerja. Tapi pernahkah dia berpikir akan ada kehidupan setelah kehidupan yang di dunia? Nama kehidupannya adalah kehidupan akhirat. Ada yang dibangun di dunia, ditempatinnya juga di dunia. Tapi ada yang dibangun semasa di dunia, tapi menempatinya nanti di akhirat. Kalau buat rumah sekarang, menempatinya setelah rumah itu jadi baru kita bisa masuk. Namanya dibuat di dunia. Tapi ada yang dia tak dibuat di akhirat, tapi membuatnya di dunia, tapi menempatinya nanti di akhirat. Siapa dia? Orang yang senantiasa menyerukan kepada kebaikan dan dia istiqomah kepada jalan ibadah. Orang yang mesti berdakwah itu bukan hanya ustadz, bukan hanya muallim, bukan guru ngaji, bukan ulama, bukan kiai, tapi mereka dengan profesi yang dia punya, dia bisa berdakwah dengan apa yang dia mampu. Kalau berkaca kepada Piala Dunia 2022, bagaimana Qatar menjadi tuan rumah, tapi biasa disambut tari-tarian yang membuka aurat. Tapi ketika menjadi tuan rumah Qatar, Islam, Jazirah Arab, yang dilantunkannya adalah bukan tarian, bukan suara musik, tetapi ayat Al-Quran dibacakan oleh orang yang maaf, dia tak sempurna seperti kita, kakinya lengkap, jalan bisa, dia mesti berjalan dengan sepatu roda, dia berjalan dengan kursi roda. Dia lantunkan Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan. Berapa banyak para supporter bola gara-gara melihat menengok dengan mata kepalanya bersyahadat menjadi seorang muslim karena disiarkanlah agama Islam itu. Jadi apapun profesi, jadi polisi, jadi TNI, syiarkanlah agama dengan profesi yang kita punya. Meskipun hari ini buruh kasarnya kita, tapi ketika azan itu berkumandang sayup-sayup dari tengah ladang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dia sejenak. Kenapa? Menghormati orang yang azan. Meskipun dia belum bisa sholat saat itu, tapi pulang daripada dia kerja, dia langsung mengganti kain basahannya, langsung mengambil sarungnya, beribadah, dia sujudkan tempat yang paling tinggi, kepala menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang semacam ini nanti yang akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ingat pesan Nabi Muhammad SAW, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia, lainkan semua itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang dapat naungan itu di saat semua tak ada perlindungan adalah warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dan mengingat kepada masjid. Banyak hari ini orang terlalu mementingkan dunia. Kerja azan sudah masuk, sebentar lagi. Nanggung. Berapa banyak yang dia rela meninggalkan Allah demi urusan dunia. Padahal kalau kita ditanya lebih bagus mana, kehilangan sesuatu karena Allah atau kehilangan Allah karena sesuatu. Kadang-kadang bingung, pilih mana, kehilangan sesuatu karena Allah atau kehilangan Allah karena sesuatu. Ditanya, dikabarkan, bingung, aku kehilangan pekerjaan tapi aku tak sholat, atau aku sholat tapi kehilangan pekerjaan. Berapa banyak urat saraf kita dibolak-balik sekarang ini, dan padahal ujung-ujungnya adalah penyesalan itu datang. Karena kalau penyesalan datang di awal, namanya bukan penyesalan, tapi penyesalan itu akan datang terakhir. Dan orang yang sudah terkubur di dalam tanah, mereka minta dibangunkan sedetik saja. Lalu apa yang mereka minta tidak lain adalah qalu lam akum minal musallin. Aku akan bangun, aku akan hidup, dan aku akan mendirikan solat. Mudah-mudahan 2 pesan daripada Imam An-Nawawi Al-Bantani dapat menjadi renungan untuk kita, agar senantiasa di tahun 2022 akan berakhir dan masuk kepada tahun 2023. Jangan tahun ini lebih buruk, jangan tahun ini lebih celaka daripada tahun yang akan datang, karena semua kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana besok akan kita bilang, kemana besok akan kita sebutkan, kalau selama hidup tak mau kita datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Melayu, asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang, menangis jasad di dalam kubur karena semasa hidup tak pernah sembayang. Ila liqa' ma'as salamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Kullahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'na anal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba'a waz zina wal munkar khassah ila jama'atina ya rahman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli utikum wa du'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Telah tampak kata